Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Tiga tewas dalam acara pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi disebut tak tahu ada acara makan bersama rakyat. Tiga pelaku pembunuhan perempuan tewas terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten ditangkap. Satu pelaku masih di bawah umur. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Timnas siapkan 2 amunisi baru yang akan dinaturalisasi untuk gantikan Ole Romeni yang tengah cedera. Mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, mendadak tarik ucapannya yang menyebut ijazah Presiden ke-7 Jokowi palsu. Halo, selamat malam saudara. Kembali lagi Anda menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi yang kami sebutkan, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Polisi menggerebek lokasi peredaran narkoba di kawasan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Menghindari kejaran polisi, sejumlah pria yang diduga pengguna narkoba nekat kabur dengan melompat ke sungai. Sejumlah pria yang diduga pecandu narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan Sunggal berlarian ketika mengetahui kedatangan polisi. Beberapa di antaranya bahkan nekat menceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Dalam penggerebekan, polisi menangkap seorang pengedar narkoba dan menyita sejumlah paket sabu siap edar, uang hasil penjualan narkoba, dan alat isap sabu. Polisi kemudian menghancurkan seluruh lapak yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba di wilayah itu. Berhasil mengamankan satu orang yang diindikasikan sebagai bandar. Juga di lokasi kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, alat isap sabu berupa bong yang kita sudah amankan, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti sudah diamankan dan dibawa di kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Saudara, pembongkaran bangunan dan akses jalan yang berdiri di atas saluran air di Jalan Raya Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat ricuh. Warga geram lantaran pembongkaran dinilai tebang pilih. Adu mulut terjadi saat salah seorang pengelola SPBU menolak pembongkaran saluran air dengan menghalang-halangi petugas. Aksi ini yang memicu puluhan warga merangsek masuk ke area SPBU hingga terjadi kericuhan. Warga menuntut pembongkaran dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk akses jalan SPBU tersebut. Warga menganggap saluran air yang tertutup akses jalan SPBU menjadi penyebab utama banjir yang kerap melanda permukiman mereka. Pom bensin itu tidak mau dibongkar. Jadi warga RT 01 itu jadi merasa dibeda-bedakan. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara pom, kenapa pom tidak mau dibongkar? Sorotan berikutnya, saudara, pesta rakyat makan gratis sebagai rangkaian perayaan pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berujung petaka. 3 orang tewas, 1 diantaranya anak-anak.
Pesta rakyat di kawasan Pendopo Garut pada Jumat siang berujung maut. Kericuhan tak terhindarkan saat ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan makanan gratis. Akibatnya warga mulai dari anak-anak hingga lansia jatuh pingsan. 3 diantaranya dinyatakan meninggal. Dalam kericuhan, seorang ibu dan seorang polisi yang sedang melakukan pengamanan serta anak perempuan berusia 8 tahun dinyatakan meninggal. Mela, ibu kandung yang anaknya meninggal, tidak menyangka putrinya ikut menjadi korban. Saat itu berpisah dengan anaknya karena sedang berjualan di sekitar alun-alun Garut. Ikut ngantri, udah lagi jualan. Oh, ibu biasa jualan di sana? Saya lalu. Ibu lagi jualan? Iya, lagi jualan. Posisinya anaknya nggak tahu posisinya ngantri. Soalnya kan biasa main, sama yang di sana juga sama anak pedagang. Tapi kalau dilihat di lokasi emang banyak orang gitu, Bu? Iya, banyak. Anak ibu usia berapa? 8 tahun. 8 tahun. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan akan bertanggung jawab pasca jatuhnya korban jiwa saat pesta rakyat di rangkaian acara pernikahan putranya Maulana Akbar Mulyadi dan Wabub Garut Putri Karlina. Deddy mengaku tidak mengetahui acara tersebut, meski demikian ia telah mengutus stafnya untuk memberikan santunan pada keluarga korban. Secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam itu ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Kan pertama saya menyampaikan turut berduka cita. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maulana dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka. Untuk informasi lebih lengkap kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Ridwan Mustafa dari Garut, Jawa Barat. Selamat malam Ridwan, bagaimana perkembangan penanganan kasus ini? Apakah sudah ada orang yang dimintai keterangan? Ya Ibrahim dan juga saudara, tadi sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mendatangi Mapolres Garut yang didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polda Jawa Barat. Kedatangan dari Kapolda Jawa Barat tersebut untuk meninjau secara langsung juga mengetahui secara langsung perkembangan terkait kasus pasca 3 orang meninggal dunia dan puluhan warga mengalami pingsan akibat tadi pesta rakyat yang digelar pada Jumat siang di kawasan Pendopo, Kabupaten Garut. Namun sampai saat ini Kapolda Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi berkaitan dengan tragedi yang menimpa tadi siang. Dan perlu disampaikan bahwa hingga malam ini ada 7 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut. Namun demikian hingga saat ini polisi pun belum meminta keterangan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada siang tadi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa peristiwa itu tadi terjadi sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, di mana ribuan warga berjubel mendatangi pesta rakyat yang digelar di kawasan Pendopo. Dari keterangan Bupati Garut Abdus Sakur Amin mengatakan bahwa total dari keterangan data Dinas Kesehatan Kabupaten Garut ada 26 yang menjadi korban. 3 diantaranya meninggal dunia, yaitu yang ke-1 merupakan gadis berusia 8 tahun dan 2 lainnya merupakan orang dewasa, di mana dari 2 tersebut 1 merupakan anggota kepolisian Polsek Karangpawitan yang itu melakukan pengamanan di sekitar gerbang menuju masuk ke lokasi makan gratis yang diadakan sebagai rangkaian dari pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dan juga anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Demikian Ibrahim. Ridwan, informasinya kan acara akan berlangsung sampai malam hari, apakah betul? Jadi ketika pasca kejadian bagaimana saat ini kondisi di lokasi di Pendopo Garut? Memang awalnya bahwa malam ini akan ada pesta rakyat lanjutan, yaitu berkaitan dengan
kegiatan kesenian atau kegiatan budaya yang digelar di lapangan alun-alun Kabupaten Garut. Namun akibat peristiwa ini bahwa kegiatan pagelaran kesenian yang seyogyanya akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi batal dilakukan, dan tadi pun ba'da maghrib atau sekitar pukul 18 lebih waktu Indonesia Barat, panggung yang berada di tengah-tengah lapangan alun-alun Garut tersebut sudah mulai dibongkar oleh penyelenggara. Demikian Ibrahim. Untuk korban seperti apa penanganannya, Ridwan? Bagaimana kondisi mereka saat ini? Memang saat ini bahwa korban semuanya yang berjumlah 7 orang tersebut telah dilakukan penanganan medis oleh tim dokter kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut bersama dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut, di mana 7 orang tersebut saat ini masih menjalani penanganan medis. Namun demikian pihak rumah sakit pun belum memberikan keterangan tersebut berkaitan dengan keluhan yang dialami oleh para korban itu. Namun demikian tadi pun Bupati Garut berjanji akan menanggulangi semua biaya yang telah yang dialami oleh korban, dan semuanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Garut seperti itu. Dan tadi pun Bupati menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa ini yang memang menurutnya ini di luar dugaan, di luar prediksi, sehingga memang Pemda Garut pun melakukan langkah-langkah cepat berkaitan dengan kasus ini. Namun demikian untuk masalah hukum itu sepenuhnya diserahkan ke pihak kepolisian. Demikian Ibrahim. Baik, terima kasih Ridwan Mustafa untuk laporan Anda langsung dari Garut, Jawa Barat. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten. 1 pelaku masih di bawah umur. Ketiga pelaku pembunuhan ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di 3 lokasi berbeda, jadi di Tegal, Jawa Tengah, Tangerang, dan Bogor. Ketiganya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa mengenai motif pembunuhan. Dapat persesuaian pada pakaian korban sesuai dengan laporan orang hilang pada tanggal 7 Juli tahun 2025. Setelah kami mengetahui identitas tersangka, kami langsung bergerak menuju Tegal untuk mengamankan tersangka pertama dengan inisial R. Setelah itu kami melakukan pengembangan dan kami dapat mengantongi 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka A yang merupakan anak berhadapan dengan hukum, yang dimana kami juga langsung mengamankan di Serpong. Kemudian tersangka terakhir yang berinisial I kami amankan di Kabupaten Bogor. Sebelumnya pada Rabu sore, warga Kampung Cibogo, Kecamatan Cisauk, Tangerang dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di semak-semak. Jenazah ditemukan membusuk dengan tangan terborgol. Dari identifikasi, diduga korban merupakan orang yang dilaporkan hilang pada 7 Juli. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Timnas siapkan 2 amunisi baru yang akan dinaturalisasi untuk gantikan Oli Romeni yang tengah cedera. Timnas Indonesia akan mengarungi laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Usai drawing pembagian grup dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Timnas langsung tancap gas mempersiapkan diri untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah dari tim kepelatihan yang dipimpin Patrick Kluivert adalah mencari formula baru untuk menambal kekosongan juru gedor yang diprediksi akan ditinggalkan Oli Romeni karena cedera. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pastikan saat ini sudah ada 2 nama yang sudah sepakat untuk dinaturalisasi jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Erick berharap proses alih warga negara bisa lancar dan segera rampung. Resiko cedera ada, makanya kita taruh pelapis. Ya kan, di kiri ya ada 3 back, di kanan ada 3 back, di tengah ada tengah kurang dikit, ya kan? Di depan kurang dikit, ya udah.
Nah, kita akan dorong. Nah, salah satunya Mauro, ya kan? Dan kami juga sedang ya mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Back, tengah, kanan, kiri udah banyak, masa nambah lagi ya depan. Di sisi kepelatihan, arsitek asal Belanda Patrick Kluivert mengaku sudah memiliki rencana lain menyiasati kondisi Ole yang tengah dalam pemulihan. Well, of course, it's a big blowout that Ole is probably not going to participate in the games. He played very good games for Indonesia, and unfortunately he's injured. So we need to have a plan B, and plan B we have already, but I can't say it to you now. But we need to prepare ourselves very good, and that's the main thing that we need to do. Timnas Indonesia akan mulai berkumpul pada bulan September jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebelum bertolak ke Arab Saudi, timnas akan menggelar beberapa pertandingan persahabatan. Tim Liputan Kompas TV. Ya, membahas soal sosok pengganti Ole Romani dan maksud dari Plan B yang disiapkan Kluivert, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Haris Pardede. Selamat malam, Bung Harpa. Selamat malam, Mas Rahmat. Ini kalau bicara sama Bung Harpa biasanya suka ada bocoran-bocoran. Siapa sih Bung Harpa 2 orang yang disiapkan oleh PSSI untuk menambal celah Ole ini? Ya, pertama tentunya absennya Ole Romani ini sangat kita sayangkan. Dia mengalami cedera saat mengikuti Piala Presiden ya. Kita sangat bertumpu dengan Ole, 3 gol, 4 pertandingan walaupun 1 penalti. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya lini depan kita ya ketika second line-nya tidak berjalan dengan baik. Ya, dan kemarin pun atau 2 hari lalu tepatnya saat berlangsung drawing, kebetulan saya mendoorstop langsung Patrick Kluivert, coach Patrick Kluivert, dan manajer timnas juga Pak Sumarji, dan ada satu lagi perwakilan dari PSSI. 3-tiganya sudah mengkonfirmasi Ole Romani itu tidak akan bisa tampil di round 4 nanti. Ya, jadi mungkin ada kemungkinannya sangat kecil sekali, tapi kita anggap aja lah worst skenario memang dia tidak bisa tampil secara maksimal. Jadi kalaupun dia bisa main, ya mungkin nggak bisa maksimal karena katanya punggung kakinya yang bermasalah. Sementara striker kan kalau syuting pakai punggung kaki ya, kecuali placing. Itu yang pertama. Yang kedua, penggantinya siapa? Ketika saya tanya langsung kepada Patrick Kluivert, saya sempat menyinggung juga pernyataan dia di saat kita menghadapi Jepang di Osaka. Dia bilang dia sudah puas dengan skuadnya, tapi kan oleh cedera. Lantas bagaimana? Kemudian keluarlah kalimat itu, plan B. Nah, plan B ini kan kemudian menimbulkan tema yang menarik untuk didiskusi. Jadi setelah itu ramai itu di grup-grup, di sosial media mendiskusi ini plan B ini apa maksudnya kan. Nah, karena saat offer pun tadi sempat kita singgung, ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, misalnya opsi mendorong Jens Raven. Nah, saya mendapat informasi katanya itu sangat kecil. Kalaupun mungkin dipanggil dia hanya sebagai pelapis, ya mungkin main 10-15 menit. Dan kita lihat tadi bagaimana dia kesulitan ketika menghadapi tim yang relatif Filipina lumayan. Nah, dia langsung kesulitan walaupun dia masuk dari bangku cadangan ya. Jadi saat 6 gol menghadapi Brunei itu bukan menjadi ukuran. Nah, opsi kedua, ya apakah mungkin merubah formasi? Ya misalnya pakai false 9. Nah ini juga mungkin salah satu opsi. Struijk kemudian dimainkan kembali dengan Ragnar juga yang kita tahu sudah latihan. Maupun juga mungkin Lili Pali, mungkin Marcelino Ferdinand atau Ricky Kambuaya. Ini juga bisa menjadi salah satu opsi. Apakah ini yang dimaksud dengan PNB-nya? Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mendatangkan pemain. Dan kelihatannya ini lebih masuk akal, lebih relate, lebih linier kalau kita lihat pernyataan dari Pak Ketum. Yang kalau menurut saya tadi sudah clear ya, atau sudah jelas tersirat ada 2 pemain ya dengan sedikit gimmick-gimmick mungkin ya, tidak mengungkapkan siapa namanya yang akan didatangkan dan posisinya bukan pemain belakang. Dan ini berarti meruntuhkan juga kemungkinan Jadon Oosterwolde untuk didatangkan. Karena Jadon ini selain belum memberikan klarifikasi yang jelas,
posisinya juga pemain belakang. Dan Pak Ketum sendiri mengatakan ya pemain belakang kan sudah cukup. Mungkin kalaupun ada tengah sedikit-sedikit dan depan. Ya depan itu siapa? Fokusnya. Ya Zelstra memang tadinya untuk U23. Tapi kalau kita melihat keadaan terakhir, mitigasinya bukan tidak mungkin dia akan didorong ke depan. Atau satu lagi, Emiliano Jonathan. Memang ya yang sudah lama digadang-gadang atau diproyeksikan untuk bergabung. Tapi posisinya sebenarnya bukan murni striker. Itu striker penyerang sayap ya, lebih ke penyerang sayap. Nah kalau misalkan dengan skema favoritnya Kluivert 3-4-2-1, ini sosok seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menggantikan Ole di sana? Ya, Ole ini memang sosok yang sangat otentik begitu ya. Karena ini kan sejak era pelatih Sintayong dia sangat dinanti-nanti. Kita semua menantikan seorang target man. Meskipun mesti diingat posisi aslinya itu sebenarnya FR. Sejak main di Utrecht itu mainnya di FR. Tapi memang dia bisa juga berperan sebagai target man. Dan ternyata ini sangat mumpuni ya. Jadi memang kita sangat mengalami kerugian yang sangat besar dengan absennya Ole Romni. Tapi saya selalu mengungkapkan satu adigium ya di dunia aviasi. Jadi seorang pilot yang hebat itu lahir dalam situasi yang sulit begitu. Jadi kita harapkan jangan kita hanya bergantung nggak satu pemain kemudian menjadi alasan bahwa kita takut menghadapi Saudi dan juga Irak. Enggak. Apakah pemain-pemain lain tidak bisa berfungsi? Bisa kok. Waktu lawan Arab buktinya Marcelino Ferdinand golin di GBK. Pas di Jeddah pun Ragnar ataupun Sandy Walsh lah, itu antara dua itu dia bisa golin juga gitu. Jadi dan ini saya pikir dengan ucapan dari Patrick Kluivert di Jepang bahwa dia puas dengan pemainnya ya walaupun minus Ole, saya pikir kita bisa meminta Patrick Kluivert untuk tampil maksimal dengan pemain yang ada tanpa Ole sekalipun. Jadi kayaknya kansnya lebih kuat ke plan B itu lebih kepada formasi yang sudah disiapkan ketika kalau misalkan bicara soal sosok ini masih abu-abu ya, Bung Harpa. Iya, kalau kita lihat dari pernyataan Pak Ketum sih kelihatannya plan B-nya itu yang opsi ketiga. Jadi mendatangkan atau mendorong dua pemain naturalisasi tadi, satu Zelstra yang tadinya untuk U23 kemudian langsung dipromosikan ke senior mungkin ya. Dan satu lagi Emiliano Jonathan. Mungkin nanti di September kita akan ada 2 pertandingan menghadapi Kuwait dan juga Libanon kalau nggak salah di Gelora Bung Tomo. Nah dalam 2 pertandingan itu nanti kita akan lihat ya jawaban dari Patrick Kluivert plan B-nya itu seperti apa. Dan apakah plan B-nya itu jalan atau enggak ya nanti bulan September awal bisa kita lihat. Oke, terima kasih untuk ulasannya Bung Haris Pardede dalam program Kompas Malam hari ini. Sementara itu, saudara, Timnas Indonesia U23 sukses menekuk Filipina 1-0. Hasil ini membuat Indonesia menempati puncak klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin. Garuda Muda membuka keunggulan di menit 23 setelah pemain Filipina James Rosquillo salah mengantisipasi lemparan ke dalam Robbie Darwish. Ya, Arkan Fikri dan kolega terus berusaha menyerang Filipina namun tak ada gol lagi hingga peluit akhir dibunyikan. Skor 1-0 untuk Indonesia. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Kompas Malam segera kembali. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut Tom Lembong terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama. Selain vonis 4 tahun 6 bulan penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp750 juta. Majelis Hakim menilai perbuatan Tom Lembong menerbitkan 21 persetujuan impor gula kristal mentah untuk perusahaan swasta dan melibatkan koperasi dalam operasi pasar melawan hukum. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi soal laporan Rizwan Sianipar ke Polda DIY. Jokowi dilaporkan terkait penyebaran berita bohong. Rizwan Sianipar melaporkan Jokowi dengan tuduhan penyebaran berita bohong terkait dengan status Kasmujo, dosen yang disebut sebagai pembimbing skripsi Jokowi saat kuliah. Dari hasil wawancaranya, Rizwan menyebut Kasmujo bukan pembimbing skripsi Jokowi. Menanggapi pelaporan terhadap dirinya, Jokowi menyebut itu hal yang sudah biasa. Laporan Rizwan yang di Sleman dilaporkan untuk pembohongan publik itu loh, terkait. Biasa saja. Jadi biasa saja. Usai pernyataannya viral yang menyebut ijazah Presiden ke-7 Jokowi palsu, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf. Sofyan menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui perbincangannya dengan Rizwan dan sejumlah alumni UGM disiarkan langsung ke publik. Pasca videonya viral, Sofyan mengaku akan dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh Jokowi Lovers. Pernyataan terkait ijazah Jokowi ia sampaikan dalam sebuah diskusi dengan ahli digital forensik Rizwan Sianipar dan disiarkan langsung lewat kanal YouTube. Ia menyebut ijazah Jokowi palsu dan Jokowi tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Live streaming di kanal YouTube UGM, karena saya sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar kan. Pencinta Jokowi Lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan di live streaming itu. Lapor ijazah palsu Presiden Jokowi Rizwan Sianipar buka suara mengenai penarikan pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi soal keaslian ijazah Presiden Jokowi. Rizwan menyebut memahami tekanan psikologis yang dialami Sofyan. Apalagi mantan Rektor UGM tersebut akan dilaporkan ke Baris Krim oleh Jokowi Lovers. Kami memahami tekanan psikologis akibat ancaman dari Jokowi Lovers yang akan melaporkan Bapak Profesor Dr. Sofyan Effendi. Jadi kami memahami, tetapi kami juga tetap mengapresiasi keberanian dari Profesor Sofyan Effendi. Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Eropa tak sebatas membangun kerjasama di kelompok negara Uni Eropa. Presiden juga menjadi tamu kenegaraan di Hari Jadi Prancis. Ulasannya usai jeda. Lawatan panjang kenegaraan Presiden Prabowo Subianto berlabuh ke Eropa tak sebatas membangun kerjasama di kelompok negara Uni Eropa. Presiden juga menjadi tamu kenegaraan di Hari Jadi Perancis. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa merangkumnya dalam ulasan Istana. Mata rakyat Indonesia sempat tertuju pada agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Eropa. Banyak kesepakatan dibangun dengan Uni Eropa, hingga Indonesia unjuk gigi di hadapan rakyat Prancis dalam upacara Hari Jadi negara itu. Lalu kemana arah bangsa kita ke depan usai lawatan panjang Presiden Prabowo? Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan Istana. Kunjungan Presiden Prabowo ke Uni Eropa menjadi agenda pertama sepanjang lawatan ke benua biru.
Pembahasannya seputar kerjasama antar kedua pihak, khususnya perjanjian perdagangan bebas yang sudah dirundingkan 10 tahun lamanya. Dalam pertemuan, Uni Eropa juga memberi kemudahan bagi warga Indonesia yang berkunjung ke kawasan Uni Eropa untuk kedua kalinya mendapat visa Schengen Multi-Entry. Schengen merupakan 29 negara Eropa yang menghapus kebijakan paspor dan semua jenis kontrol perbatasan antar negara. Kesepakatan ini disambut baik Uni Eropa dan Indonesia yang memandang masing-masing sebagai mitra strategis. We are both vibrant and diverse democracies. As a matter of fact, we found out that Indonesia's national motto is unity in diversity. One of our core sentences in the European Union is united in diversity. So we share common values and ambitions. For example, we are both committed to a clean energy transition that leaves no one behind. And I'm so glad that our Just Energy Transition Partnership is a success. I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. We consider Europe to be very important for us. That's why we would like to see more European presence and more European participation in our economy. Dalam keterangan pers itu, Presiden Prabowo menegaskan posisi Uni Eropa sebagai pemegang peran krusial dalam peradaban dunia. Meskipun ia tak menafikan Amerika Serikat akan tetap menjadi negara penting dalam berbagai urusan di kancah global. No, I think United States will be always a very important leader in the world, but I consider Europe to be also very important factor in the world civilization. The history of Europe, Europe is in the leading edge of many science, technology, etc. And Europe is always leading the world in upholding democratic values. Setelah itu, Presiden Prabowo bersuar Raja Belgia Philip di Istana Lachen. Banyak hal dibahas kedua tokoh, mulai dari isu strategis hingga potensi kerjasama kedua negara. Lawatan berlanjut ke Prancis. Di sini, Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan dalam hari jadi negara itu yang dikenal sebagai Bastille Day. Posisi Presiden Prabowo tepat berdampingan dengan Presiden Emmanuel Macron. Menariknya, saat pembukaan Bastille Day, pasukan gabungan TNI Polri dalam Satgas Patriot II menjadi tim pertama yang meramaikan parade. Ini semakin memperkuat simbol kuatnya hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang terjalin 75 tahun. Usai rangkaian, Prabowo mendapat jamuan makan dari Presiden Macron di Istana Élysée. Prosesi ini mirip dengan jamuan yang diberikan Presiden Prabowo saat Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron menyambangi Jakarta 28 Mei 2025. Pada pagi hari, kedua presiden bertemu tatap muka hingga menjalankan pertemuan bilateral antar delegasi. Pertemuan berakhir dengan komitmen kedua negara memperkuat kerjasama strategis berbagai sektor. Kesamaan sikap Indonesia dan Prancis dalam membaca dinamika global jadi salah satunya. Dalam pertemuan itu pula, undangan Prabowo hadir ke Bastille Day disampaikan Macron. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Malgré la distance, au fond mon message est simple.
Monsieur le Président, la France est à vos côtés et nous partageons à de multiples égards une certaine idée de l'ordre du monde. Cette visite marque à ce titre une nouvelle étape de notre histoire commune, par des partenariats nouveaux, mais aussi par une vision partagée des équilibres dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi, en effet, j'ai souhaité inviter Monsieur le Président Prabowo à être présent le 14 juillet, à ce que vos troupes puissent défiler aux côtés des nôtres et à ce qu'en cette année anniversaire de nos relations diplomatiques, vous puissiez être l'invité d'honneur de notre fête nationale. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Malam harinya, Presiden Prabowo dan Presiden Macron duduk satu meja dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan. Delegasi Indonesia dan Prancis berisi jajaran menteri dan kepala lembaga kedua negara turut serta. Tak berhenti di situ, Prabowo bahkan mengajak Macron berkunjung ke Magelang, Jawa Tengah keesokan hari 29 Mei 2025. Di sana mereka memantau pelatihan bahasa Prancis di Akademi Militer, hingga singgah ke Candi Borobudur. Tak lupa, kesepakatan dibangun kedua negara di sektor kebudayaan. Membaca sikap yang terbuka dengan Indonesia, pengamat hubungan internasional justru menganggap itu sebagai langkah Uni Eropa mencari mitra alternatif yang dinilai strategis. Tujuannya untuk menambah daya tawar Uni Eropa di hadapan Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump yang kebijakannya makin sulit diprediksi. Buat Uni Eropa, ASEAN itu satu blok yang penting karena ini bukan hanya emerging economies, tetapi sebagian dari anggota di ASEAN itu sangat dinamis ekonominya untuk menggerakkan ekonomi yang lagi lesu ya di tingkat global. Jadi sebagai satu kumpulan ini isinya tuh negara-negara yang sangat tumbuh gitu. Dan pertumbuhannya rata-rata masih di atas 4%. Jadi sangat-sangat bagus. Sementara kalau untuk Indonesia, ini mitra penting secara politik untuk sejumlah negara anggota Uni Eropa. Jadi kalau untuk urusan ekonomi sebenarnya saya melihatnya Indonesia itu lebih sebagai bagian dari ASEAN, tapi kalau urusan politik, nah ini baru bilateralnya menonjol sama Uni Eropa. Apapun pertemuan dan hasil kesepakatannya, pemerintah tidak boleh lupa. Relasi yang dibangun dan kerjasama yang diteken wajib membawa maslahat yang langsung dirasakan rakyat sejalan dengan amanat konstitusi. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Feriska Immanuel, Kompas TV. Mobil menerobos lampu merah di persimpangan CSW Jakarta menabrak sepeda motor, 1 orang tewas. Tiba kita di penghujung Kompas Malam, Saudara. Seorang pengendara sepeda motor tewas dalam kecelakaan di kawasan persimpangan CSW pada Jumat pagi. Motor ditabrak mobil yang menerobos lampu merah. Pengendara motor tewas di tempat usai terlibat tabrakan dengan mobil saat menyeberang di perempatan padat lalu lintas. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Informasi sementara, ada salah satu kendaraan yang menerobos lampu merah. Ini masih kami dalami, ya, karena terjadinya persis di persimpangan di saat aktivitas pagi dan. Tapi untuk pengemudi mobilnya di saat ini masih ditahan? Masih kita lakukan pemeriksaan. Kita punya waktu 1 kali 24 jam untuk membuktikan itu. Tentu akan kami dalami manakala ada indikasi penggunaan alkohol kah atau narkoba kah. Saudara, informasi tadi menjadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Jangan lupa, cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.